Kisah di kerajaan Pasir Batang tinggallah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Melihat sang raja yang sudah tua, sang permaisuri memikirkan tentang penyerahan tahta kerajaan kepada salah satu putrinya. Kanda, sudah beberapa hari ini Kanda tampak murung. Kenapa? Ada yang bisa Dinda bantu? Begini Dinda, Kanda sudah tua dan sudah mulai sakit-sakitan. Kanda sudah tidak bisa lagi menjalankan tugas Kanda sebagai raja. Kanda ingin turun tahta, Dinda. Dinda berpikir demikian, Kanda. Akan tetapi, Dinda bingung akan memilih Purbararak atau Purbasari. Setelah memikirkan tentang pergantian tahta, akhirnya Prabu Tapa Agung menyerahkan tahta kerajaan kepada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Hal ini membuat putri sulungnya, si Purbararang, merasa iri dan dengki terhadap Purbasari. Para dayang ini kemana sih? Mereka tidak tahu apa kalau aku ini sedang marah. Dayang! Maaf Tuan Putri, ada apa? Sampaikan kabar buruk ini kepada Raden Indrajaya sekarang. Cepat! Baik Tuan Putri. Raden, ada hal yang perlu dibicarakan bersama Tuan Putri Purbararang. Raden diminta untuk segera ke kerajaan sekarang. Baiklah. Kanda, bagaimana ini? Ayahandaku sungguh tega. Ia lebih memilih Purbasari daripada aku untuk menjadi ratu di kerajaan ini. Padahal kan jelas-jelas aku ini kakak sulungnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Harusnya Dinda lah yang jadi ratu. Maka dari itu, Kanda, apa yang harus aku lakukan? Kanda punya ide. Bagaimana kalau kita mengutuk adikmu itu? Akhirnya, mereka pun menemui dukun sakti bernama Nironde untuk meminta ramuan jahat. Ada apa gerangan datang kemari, Purbararang dan Indrajaya? Tolong buatkan aku satu ramuan nih untuk mengutuk Purbasari. Baiklah. Campurkan ini kepada minuman Purbasari, maka ia akan mendapatkan penyakit yang ada. Ambillah ini sebagai bayaranmu nih. Sesampainya di kerajaan, Purbararang mencampurkan ramuan dari Nironde ke dalam minuman Purbasari. Purbasari adikku, minum lagi. Aku telah membuatkannya untuk. Wah, terima kasih, Kak. Kak, kenapa tangan dan badanku terasa panas dan gatal-gatal seperti ini?
Ih, kenapa kamu berubah menjadi buruk rupa seperti itu? Aku juga tidak tahu, Kak. Jangan-jangan kamu terkena kutukan lagi. Aku harus segera melaporkan hal ini kepada ayahanda dan ibunda. Ayahanda, ibunda, lihatlah Purbasari. Ini semua terjadi karena ayahanda telah melanggar hukum yang sudah ada. Tahta itu sebenarnya untuk aku, bukan untuk Purbasari. Ini sebabnya para leluhur pasti marah. Mungkin sebentar lagi bukan hanya Purbasari yang akan terkena kutukan, tapi seluruh kerajaan ini akan terkena kutukan. Baiklah, sebaiknya kita asingkan saja Purbasari. Baiklah, demi kebaikan kerajaan ini, kita asingkan saja Purbasari dari kerajaan ini. Jika itu yang terbaik, Purbasari rela bila tahta kerajaan jatuh kepada tangan Purbararang. Akhirnya, dengan berat hati, ia memutuskan untuk mengasingkan putri bungsunya ke hutan, agar kerajaan tidak terkena kutukan. Yang sabar ya Tuan Putri, semoga Tuhan selalu melindungi Tuan Putri. Terima kasih nih. Baiklah. Sementara itu, di kerajaan terjadi kekacauan akibat sifat buruk Purbararang yang tidak bijaksana terhadap rakyatnya. Tolong saya sedang kelaparan. Sudah 3 hari tidak makan. Bisa Ratu memberi makanan kepada saya? Apa? Lancang sekali kamu. Kamu pikir kamu itu siapa? Meminta makanan kepada ratu. Dayang, usir dia sekarang. Cepat! Pergilah, Din. Berikanlah makanan ini kepada Tuan Putri Purbasari yang sama. Baiklah, Din. Dalam perjalanan menuju hutan, Dayang Sari melihat warga yang sempat diceritakan oleh Nirarang. Ia nampaknya masih merasa kesal dengan perilaku Purbararang. Ini Tuan Putri, saya bawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih nih. Akan tetapi, rakyat di kerajaan sedang kelaparan karena Tuan Putri Purbararang tidak mau memberi makanan kepada mereka. Kalau begitu, berikan makanan ini kepada rakyat di kerajaan. Lalu bagaimana dengan Tuan Putri? Tidak apa-apa, aku masih kenyang. Persediaan makananku yang kemarin masih ada. Baiklah kalau begitu. Saya kembali ke kerajaan ya Tuan Putri. Terima kasih nih. Sebenarnya aku merasa lapar, tetapi rakyat di kerajaan lebih membutuhkannya. Ah, jangan ganggu aku. Jangan takut Tuan Putri. Wah, kamu bisa bicara. Iya, aku ini terkena kutukan. Kalau begitu kita senasib. Aku juga terkena kutukan. Aku akan memanggilmu Lutung Kasarung. Lutung karena kamu menyerupai kera, Kasarung karena kamu tersisa di hutan. Ini Tuan Putri, aku dengar kamu sedang kelaparan. Wah, terima kasih. Mereka pun semakin akrab. Setiap hari mereka bermain bersama, dan hingga pada suatu hari, Lutung berdoa agar Purbasari sembuh dari kutukan dan doanya pun terkabul. Tanah di sekitarnya berubah menjadi telaga. Kemudian, Lutung mengajak Purbasari untuk menuju telaga tersebut. Hingga pada akhirnya, kutukan Purbasari menghilang. Lutung, apakah kamu tidak mau membasuh tubuhmu dengan air ini? Mungkin saja kutukanmu akan hilang. Tidak bisa Tuan Putri, kutukanku hilang jika aku menemukan cinta sejatiku. Wah, kutukan
kedudukan Tuan Putri telah hilang. Ya, ini semua berkat Lutung. Kalau begitu, mari kita kembali ke kerajaan Tuan Putri. Tidak, aku sudah nyaman di sini bersama Lutung. Coba pikir kembali Tuan Putri. Ayahanda Tuan Putri pasti merindukan Tuan Putri. Baiklah, aku akan ikut ke kerajaan, tapi dengan satu syarat. Lutung harus ikut bersamaku. Baiklah Tuan Putri. Kau mungkin telah sembuh dari kutukanmu, Purbasari. Tetapi tidak semudah itu untuk kembali ke kerajaan ini. Aku mempunyai persyaratan. Syarat yang pertama, kita adu kepanjangan rambut kita. Tunjukkanlah rambutmu, Purbasari. Kau bisa memenangkan syarat yang pertama, Purbasari. Tetapi akan aku pastikan, syarat yang kedua, akulah pemenang. Dan pemenangnya akan menjadi ratu di kerajaan ini. Dan yang kalah harus keluar dari sini. Syarat yang kedua, kita adu ketampanan dan kegagahan pasangan kita masing-masing. Raden Indrajaya, tunjukkan kegagahan dan ketampanan. Tunjukkanlah pasanganmu, Purbasari. Inilah pasanganku, Kak. Hah? Lutung? Pasanganmu seekor lutung? Benar, Kak. Tapi aku sangat mencintainya. Wah, kutukanmu sudah hilang. Apa? Bagaimana ini, Kanda? Apakah ini pertanda kalau aku yang harus pergi dari kerajaan ini? Tidak perlu, Kak. Tinggallah di sini bersamaku. Maafkan aku, Purbasari adikku. Tidak apa-apa, Kak. Aku sudah memaafkanmu. Kak, kenapa tangan dan badanku terasa panas dan gatal-gatal seperti ini? Ih, kenapa kamu bisa menjadi berubah seperti buruk rupa? Nah, kok gitu? Action. Kanda, bagaimana ini? Ayahandaku sungguh tega. Dia lebih memilih Purbasari. Santai. Action. Lalu bagaimana dengan Tuan Putri? Marah kamu Pak Anggun.
Bunsin. Ayo, jatuh, jatuh. Gak usah kelihatan. Ini ada.